Jadi teman-teman sebelumnya kakak-kakak Fasil yang di belakang sana sudah pernah menjelaskan mengenai belief system ya, betul? Ya. Ada yang udah ngisi, saya udah lihat soal SM yang udah ngisi. Nah, namun pas saya review untuk pengisian itu masih ada yang kurang tepat. Jadi saya mau menyampaikan ulang apa sih belief system itu. Saya harap teman-teman bisa mengerti lebih jelas kalau pas saya jelasin ya, oke? Oke. Jadi teman-teman di dunia ini ada yang namanya takdir, gitu ya. Takdir itu sebenarnya adalah outputnya. Takdir. Ini adalah output. Kemudian inputnya apa? Kalau ada output pasti ada input dong, betul? Ya, inputnya itu adalah belief system. Ini input. Oke. Untuk mencapai takdir dari belief system, di sini biasanya ada apa namanya? Proses, betul? Iya, prosesnya itu adalah dari sini sampai sini, ini namanya proses. Jadi inputnya dari belief system, kemudian prosesnya dari niat sampai culture, terus habis itu outputnya ada takdir. Nah, teman-teman ada di sini itu namanya takdir. Sebenarnya takdir itu emang udah diatur sama Maha Pencipta. Tapi kita sebagai manusia itu perlu yang namanya usaha untuk mencapai sesuatu yang teman-teman emang mau capai, betul? Oke, untuk nanti takdirnya mau kayak gimana yang ditentukan sama yang di atas itu pasti terbaik buat teman-teman. Tapi teman-teman perlu mengusahakan apa yang teman-teman ingin capai di dalam hidup teman-teman. Sampai sini sudah paham? Paham? Oke. Sekarang saya mau ngejelasin masing-masing dari belief system, core belief system, niat, motivasi, mindset, thought, perilaku, dan culture. Penjelasannya nanti setelah ini teman-teman akan lebih jelas mengerti di saat ada contohnya. Oke? Belief system itu adalah sesuatu yang kita percayai atau kita yakini kebenarannya. Di sini teman-teman masing-masing nih teman-teman tuh punya belief system beda-beda. Jadi teman-teman itu nggak boleh ngejudge satu sama lain tentang belief system teman-teman lainnya. Kenapa? Misal, saya punya belief system A, belum tentu Wafdan itu setuju dengan belief system saya. Itu nggak apa-apa. Kayak gitu, karena belief system manusia masing-masing ya beda-beda. Nah, di sini teman-teman perlu menuliskan dari belief system sampai culture. Nanti Mas Adit tolong jangan pakai tulisan ya. Jangan pakai tulisan tangan. Jadi di ini aja, di spreadsheet aja. Gitu ya. Terus saya minta semuanya dijadiin satu sheet aja. Excel Yunan. Apa-apa, nanti jadi tahu. Iya, spreadsheetnya udah ada yang kemarin. Nah, Mas Adit saya minta itu anak-anak semuanya jadi satu sheet aja. Jadi bisa lihat satu sama lain, tapi teman-teman jangan ngejudge ya belief system masing-masing teman-temannya yang lain, oke? Oke, lanjut. Kemudian dari belief system itu adalah sesuatu yang teman-teman percayain atau teman-teman yakinin, ada yang namanya core belief system. Core sendiri artinya apa? Ada yang tahu? Apa Yunan? Yang lain? Intinya apa? Inti belief system teman-teman, atau bisa dikatakan dasarnya teman-teman punya belief system ini apa sih? Contoh ya, langsung ke contoh nih. Belief systemnya adalah saya percaya kalau saya menjaga kebersihan, saya akan lebih rajin belajarnya. Misal menjaga kebersihannya itu, misalkan saya menjaga kebersihan kamar saya. Kemudian apa yang mendasari keyakinan itu? Yaitu karena saya orang Muslim, saya percaya kalau misalkan kebersihan itu sebagian dari iman. Kan ada hadisnya ya, kebersihan sebagian dari iman. Kayak gitu. Bener kan hadisnya, Mas Adit? Saya tahu salah nih, ya kan? Itu masuknya ke core belief system. Jadi yang mendasari kepercayaan teman-teman, kayak gitu. Lanjut ke niat. Biasanya kalian di sini yang sholat kalau ada niat
itu. Niat itu apa sih? Niat itu adalah keinginan dalam hati untuk melakukan sesuatu tindakan. Jadi awalnya sebelum kalian bertindak itu perlu ada namanya niat. Seperti itu. Jadi diawali dari niat prosesnya. Kalau teman-teman udah punya niat, pasti teman-teman perlu yang namanya motivasi. Motivasi itu apa sih? Teman-teman tahu motivasi apa? Hal yang mendorong teman-teman untuk melakukan suatu tindakan. Nih teman-teman, misalkan teman-teman niat doang, tapi teman-teman belum memiliki motivasi atau belum memiliki dorongan untuk melakukan tindakan tersebut, teman-teman pasti belum bisa bertindak. Jadi perlu yang namanya dorongan atau motivasi. Dorongan itu banyak bentuknya. Misalkan teman-teman perlu orang tua yang mendukung teman-teman, atau lingkungan teman-teman di tempat belajar atau di tempat bermain, itu bisa. Jadi beda-beda masing-masing orang. Lanjut ke mindset. Mindset itu adalah cara berpikir teman-teman seperti apa tentang sesuatu hal. Nah di sini mindset itu setiap orang beda-beda mindsetnya kayak apa. Lanjut ke talk. Talk itu apa sih? Tahu? Artinya pasti tahu. Talk apa kan? Ngomong. Ya ngomong. Nah talk ini setelah ada yang mindset, mindset itu ada di pikiran ya. Terus perlu dia ngomong nih, ngomong ke diri sendiri. Gue harus kayak gini loh, diucapkan dalam bentuk lisan seperti itu. Terus kalau perilaku berarti baru tindakannya. Perilaku kalian bertindaknya kayak apa? Nah di saat kalian bertindak atau melakukan sesuatu yang terus menerus, itu namanya jadi culture atau kebiasaan kalian atau budaya kalian. Seperti itu. Nah kalau saya jelasin teori satu-satu sebenarnya agak pusing. Nah makanya saya akan memperlihatkan contohnya langsung ya. Di sini ada yang suka bikin YouTube, konten YouTube ada? Siapa? Kayaknya waktu itu ada ya Mas Adit, siapa? Rio mana sih Rio? Ini ya. Konten YouTube tentang apa Rio? Game. Oke. Gamenya apa? Oke. Teman-teman bisa diperhatikan sebentar karena di sini akan memudahkan nanti teman-teman untuk mengisi belief system teman-teman ya. Oke, yang pertama ada topik. Topik itu apa sih? Topik itu judulnya apa? Mungkin Rio ini sebagai contoh Rio juga bisa. Jadi ada topiknya itu dia mau ngomong tentang target 1000 subscriber. Jadi dia punya akun YouTube. Dia pengen subscriber dia ada 1000. Kemudian ruang lingkup itu adalah maksudnya di dunia apa? Mungkin di lingkungan kerja bisa, kemudian sekolah bisa, atau kehidupan. Lanjut ini nama teman-teman. Kita langsung ke sini. Ini persis kayak yang ada di sini. Belief sistemnya apa sih? Dia percaya kalau dia punya 1000 subscriber, dia bisa dapat uang dari AdSense. Betul? Betul Rio? Oke. Dia percaya tuh akan hal itu. Kemudian core-nya apa sih yang mendasari dia percaya? Kalau udah bisa dapetin uang dari YouTube, bekerja bisa makin semangat lagi. Dia percaya itu, dasarnya itu. Makanya dia pengen punya subscriber 1000. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke lanjut. Niatnya apa sih? Dia punya niat untuk bersungguh-sungguh dalam membuat konten. Kenapa dia punya niat kayak gitu? Kenapa dia pengen punya niat kayak gitu? Karena biar dia punya subscriber 1000. Makanya dia harus sungguh-sungguh buat kontennya. Kayak gitu. Lanjut, motivasi. Motivasi apa? Motivasinya apa sih? Motivasinya itu kenapa dia motivasi untuk melakukan menambah subscriber 1000, yaitu biar punya konten yang berkualitas dan disukai banyak orang. Motivasinya itu. Mindsetnya apa? Dia punya pemikiran YouTube itu bisa ngehasilin uang, jadi harus serius dong dalam berkonten. Mindsetnya itu. Lanjut ke talk. Dia ngomong nih sama diri sendiri, gue mau punya konten yang baik dan berkualitas, harus sering-sering bikin konten yang bagus. Perilakunya apa sih? Perilaku itu tindakan, jangan lupa. Jadi perilakunya adalah membuat jadwal syuting, kemudian cari referensi konten, melakukan syuting dengan baik dan profesional. Itu tindakan dia. Jadi ini perilaku itu adalah tindakan awal teman-teman, tindakan kecil teman-teman yang nantinya akan menjadi besar, yaitu di culture. Culture-nya apa sih? Teratur dalam membuat konten, baik itu syuting atau upload ke YouTube. Jadi semuanya ini saling berhubungan. Jadi setelah niat ada motivasi, ada mindset, terus nanti ke talk, perilaku, dan ke culture.
sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman mungkin yang kurang jelas? Ada, udah bisa ngisinya berarti? Mungkin bisa ya, bukan mungkin nggak bisa. Mungkin bisa, iya bagus. Gitu. Teman-teman gak usah mikir yang susah-susah karena emang sebenarnya untuk mengisi belief system ini emang perlu mikir. Saya pun kalau bikin sendiri itu agak lama karena saya bingung apa ya yang saya percayain seperti itu. Perlu contoh lain atau enggak? Saya ikut jawaban teman-teman. Yunan enggak. Ada yang butuh contoh lain? Kalau butuh saya kasih contoh lain. Ada? Kalau nggak butuh berarti saya akuin teman-teman udah bisa buat isi belief system hari ini. Contoh lagi, oke. Contoh lainnya, topiknya adalah kebersihan di ruangan kerja. Ini karena punya teman saya di tempat kerja, jadi ini ruang lingkupnya di dunia kerja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman sesuaiin aja. Topiknya kebersihan di ruangan kerja, terus ada namanya, kemudian dia percaya kebersihan itu menciptakan lingkungan yang nyaman. Dia percayanya kayak gitu. Kalau teman-teman nggak setuju dengan apa yang dia percayain, nggak apa-apa. Lanjut, core belief systemnya yaitu kebersihan sebagian dari iman. Ini tadi saya bilang, core-nya. Niatnya apa sih? Niatnya itu untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Motivasinya agar produktivitas meningkat. Sampai sini sudah paham Maulana? Ya, oke. Motivasinya agar produktivitas meningkat. Lalu mindsetnya dia punya pemikiran mewujudkan kebersihan lingkungan kerja demi meningkatkan produktivitas kerja. Jadi dia punya pemikiran kalau kebersihannya terjaga di ruang kerja, itu nanti produktivitas dia tuh bisa meningkat di pekerjaan gitu. Itu sesuatu positif apa negatif? Positif atau negatif? Untuk menjaga kebersihan lingkungan. Positif. Yang tadi saya kasih tahu yang subscriber 1000 positif apa negatif? Positif. Jadi teman-teman buat hal yang positif ya. Oke, lanjut ke talk. Talknya itu dia menyampaikan ke diri dia sendiri untuk menerapkan 5R. Teman-teman yang belum tahu 5R itu apa sih? 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Itu. Intinya adalah kebersihan. Perilakunya, dia tindakan dia nih, awal tindakan dia agar belief systemnya tercapai, yaitu setiap pulang merapikan meja kerja terlebih dahulu. Jadi nggak langsung asal pulang. Kemudian budaya yang dia anut istilahnya, yaitu adalah kebiasaannya setiap sebulan sekali seluruh divisi melakukan 5R. Kalau seluruh divisi atau seluruh bagian melakukan 5R, apa yang terjadi kira-kira teman-teman? Rapi. Bisa, rapi. Ada lagi terkait ini? Yes, betul. Semuanya jadi produktif. Betul ya? Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terus selamat mengerjakan.